Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman memiliki 70 cabang. 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang terbaik adalah perkataan la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan hal yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu adalah cabang daripada keimanan. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Al-iman ada 70 bagian lebih. Ya, 70 bagian di sini lebihnya itu berapa? Bid'un artinya dalam bahasa Arab 3 sampai 9. Artinya 73 atau 74 atau 75 atau 76 atau 77, 78, 79. Kemudian atau 60 lebih, 63 sampai 69. Di sini perawinya itu Abu Hurairah, beliau syak atau ragu apakah 70 lebih atau 60 lebih. 73 lebih atau 63 lebih. Jadi syak ini bukan dari Rasulullah tapi dari perawi hadis, ya. Karena kita tahu bahwa meriwayatkan hadis tidak seperti Al-Qur'an. Hadis bisa diriwayatkan dengan artinya, tidak seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an harus benar-benar diriwayatkan dengan hurufnya, dengan redaksinya. Kemudian yang terbaik adalah perkataan la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah yang paling tinggi, iman yang paling tinggi adalah mengatakan la ilaha illallah. Ini tentunya iman. Ya, iman kita ketahui, sudah kita pelajari bahwa iman artinya adalah qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan, kemudian wa i'tiqadun bil janan, kemudian meyakini dengan hati, kemudian wa amalun bil arkan, kemudian melakukan dengan anggota tubuh. Itu artinya iman. Nah, iman ini semua kita katakan dalam pelajaran akidah juga bahwa iman adalah cabang keimanan adalah semua ketaatan. Semua ketaatan kepada Allah adalah cabang keimanan. Salat, puasa, zakat, kita melakukan hal tersebut yang Allah perintahkan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang terbaik adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah imatatul adza, yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan, menyingkirkan paku, menyingkirkan beling, menyingkirkan duri dari jalanan supaya tidak mengenai orang lain, termasuk dari keimanan. Karena iman yang menggerakkan orang melakukan hal tersebut. Kemudian wal haya'u, dan malu, sifat malu adalah bagian dari iman. Rasulullah menyebut sifat malu bagian dari keimanan. Artinya jika seorang tidak punya rasa malu, maka di sini imannya tidak sempurna. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak tahu malu, maka lakukan apa yang engkau inginkan. Jadi malu adalah sifat seorang mukmin. Ketika seseorang, maksudnya malu di sini adalah malu yang positif, malu yang benar, yaitu malu melakukan kemaksiatan, malu melakukan kejahatan, malu melakukan hal-hal yang menjelekkan dirinya atau menjelekkan orang lain. Itu merupakan sifat keimanan. Jika seorang melakukannya, maka dia bertaubat, kemudian dia merasa malu kepada Allah Ta'ala dan merasa malu kepada manusia dan sebagainya. Itu adalah sifat seorang mukmin dan sifat seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka di sini keimanan orang tersebut tidak sempurna dan dia harus memupuk rasa atau sifat malu tersebut. Dan malu yang satu lagi adalah malu yang tidak positif, yaitu malu yang negatif. Disuruh untuk berbicara, dia malu, tidak mau berbicara. Disuruh untuk menuntut ilmu, dia tidak mau, malu. Bertanya, tidak mau, kenapa? Karena malu. Di sini malu-malu seperti ini adalah malu yang tidak baik, malu yang bukan dimaksud dalam hadis ini. Itu adalah malu yang disebabkan oleh kerendahan diri, bukan rendah hati tapi rendah diri, merasa dirinya rendah sehingga dia tidak mau bertanya, tidak mau belajar, tidak mau berbicara di depan umum misalkan, dan sebagainya. Tapi kalau seseorang malunya positif, maka ini yang dimaksud dalam hadis ini, dan itulah yang benar, dan itu yang diminta bagi seorang muslim. Malu ketika dia mengetahui sesuatu kemudian
tentang agama, kemudian dia tidak mau untuk menyampaikannya. Maka di sini dia malu kepada Allah, dia malu kepada dirinya bahwa dia telah belajar dan tidak mau menyampaikan apa yang dia ketahui. Itu juga termasuk sifat malu yang baik. Dan juga ketika dia membersihkan dirinya dengan meminta maaf ketika salah, ketika dia bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya, itu juga malu yang positif dan baik, dan yang termasuk juga dari cabang keimanan. Allahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.